teman-teman SMA Katolik Andaluri. Berjumpa lagi dengan kami, Project Group SMA Katolik Andaluri. Kali ini, Project Group akan menyampaikan kepada kalian berdasarkan SK Gubernur dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT bahwa permulaan tahun pelajaran 2020 dan 2021 akan dimulai pada Senin 20 Juli 2020. Dikarenakan wilayah Kabupaten Sumba Timur tergolong pada zona merah, maka proses pembelajaran akan tetap dilaksanakan dari rumah atau secara daring. Project Group tahu bahwa selama belajar di rumah, kita mengalami berbagai kesulitan. Mulai dari ketidakdisiplinan kita dalam mengatur waktu, tidak memiliki akses internet berupa handphone atau laptop, ataupun kehabisan kuota untuk mengakses internet. Ini tentunya membuat kita semakin kehilangan semangat untuk belajar. Tetapi, Project Group mau kasih tahu bahwa ini bukan tantangan teman-teman sendiri. Ini merupakan tantangan kita bersama. Lewat video ini, kami, teman-teman Project Group Andaluri, ingin memberikan tips belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Mari kita dengarkan tips-tips berikut ini. Baik teman-teman, tips pertama dari saya adalah agar kita merasakan suasana sekolah, kita dapat mewajibkan diri kita masing-masing untuk mengenakan seragam sekolah pada waktu belajar mulai dari pukul 7.30 hingga 13.45. Tujuannya apa? Agar kita tidak mudah tergoda oleh hal-hal lain dan aktivitas-aktivitas lain yang mengganggu proses belajar kita, seperti belajar online maupun offline yang dilakukan bersama guru, dan mengerjakan tugas atau latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Demikian penjelasan tips pertama dari saya. Mari kita mendengarkan tips yang kedua. Tips kedua, tips ini penting sekali untuk melatih kedisiplinan kita. Atur alarm di HP teman-teman seperti jam bangun pagi, sarapan pagi, jam mulainya pembelajaran pertama dan lain-lain. Ingat, pembelajaran di sekolah tidak dihilangkan, melainkan dipindahkan di rumah. Guru-guru kita akan selalu melakukan pengecekan absensi harian secara rutin. Demikian tips yang kedua. Mari sekarang kita dengarkan tips yang ketiga. Tips ketiga menurut saya, karena belajar di rumah berbasis perangkat komputer dan aplikasi, maka pastikan teman-teman sudah memiliki komputer atau laptop, atau sekurang-kurangnya teman-teman sudah memiliki HP Android untuk menunjang proses pembelajaran. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman harus memiliki pulsa data atau paket data yang cukup agar tidak ketinggalan proses pembelajaran online. Jika teman-teman tidak memiliki pulsa data atau kehabisan pulsa data, teman-teman dapat secara individu ke sekolah untuk mengakses internet. Karena di sekolah kita, internet bisa diakses setiap hari. Dan juga, teman-teman harus bijak dan irit dalam menggunakan HP Android untuk kebutuhan belajar, bukan untuk bermain media sosial ataupun game. Sekian tips ketiga dari saya, mari kita saksikan tips keempat. Tips yang keempat dari saya, pastikan teman-teman semua telah menguasai penggunaan aplikasi pembelajaran online seperti pembuatan email, penggunaan Zoom, dan Google Classroom untuk mengerjakan dan mengirimkan tugas. Jika teman-teman belum menguasainya, inilah saatnya bagi teman-teman untuk terus belajar menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Hanya ini tips dari saya, mari kita dengarkan tips yang kelima dari kawan saya. Nah, ini tips yang kelima dari saya. Teman-teman wajib meminjam buku di perpustakaan sekolah untuk kepentingan belajar di rumah. Buku-buku yang dipinjam harus dijaga dengan baik dan dikembalikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk info pengembalian buku dan peminjaman buku akan diinfokan kembali kepada teman-teman setelah tanggal 20 Juli mendatang. Demikian tips kelima dari saya. Mari kita dengarkan tips berikutnya. Tips yang keenam dari saya yaitu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi, teman-teman harus berkomunikasi dengan guru wali kelas dan guru mata pelajaran. Komunikasi ini penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena yang pertama, supaya kita tetap dipantau dari sekolah. Jika orang tua kita keluar rumah untuk bekerja,
kita masih tetap diawasi oleh para guru dari sekolah. Yang kedua, jika kita mengalami kesulitan pada saat belajar, kita bisa dengan mudah bertanya kepada para guru melalui grup WA, telepon, atau media sosial lainnya. Demikian tips dari saya. Mari sekarang kita dengarkan tips yang ketujuh. Nah, tips terakhir yang saya mau berikan adalah selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Tugas yang diberikan hari ini harus diselesaikan hari ini juga. Jangan pernah menunda-nunda tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Karena jika kita selalu menunda tugas, maka itu akan menghambat kegiatan belajar mengajar kita. Ya, oke semuanya. Itulah beberapa tips dari project group yang bisa dibagikan kepada kalian semua. Oh iya, karena kita belajar di rumah, saya harap teman-teman sekalian bisa mencintai rumah kalian dengan tidak bepergian keluar rumah, kecuali ada hal yang penting dan mendesak yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, jika teman-teman sekalian ingin bepergian keluar rumah, saya harap bisa memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak.